Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua dan panjang umur perjuangan. Teman-teman sekalian, saya ingin membahas satu kasus yang saya kira agak naik ya belakangan. Kasus soal kekayaan atau gaya hidup mewah atau mempertontonkan kemewahan atau isu dibalik kekayaan di luar batas kewajaran. Kita semua sudah tahu. Dipicu oleh penganiayaan yang dilakukan oleh pemuda terhadap seorang remaja dan akhirnya kemudian ribut. Tentu saja kita harus bersimpati sama korban ya. Doa saya semoga segera sembuh dan tentu saja kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dibenarkan. Nah, saya balik lagi ke soal isunya. Isunya adalah ketika ada orang memegang jabatan tertentu di Kementerian Keuangan dan kemudian memiliki gaya hidup atau kekayaan profilnya di luar dari profil yang seharusnya gitu. Ya, dengan jumlah jabatan dan gaji dan eselon 3 gitu. Nah, sebenarnya apakah itu mengagetkan dan aneh? Saya kira tidak. Kalau kita lihat Kementerian Keuangan, ini memang sudah melahirkan beberapa kali model yang serupa. Kita masih ingat kasus Gayus yang kemudian menjadi memprakarsai perbaikan-perbaikan di Kementerian Keuangan. Tapi semenjak Gayus, lalu kemudian ada ini dan ada lagi misalnya Kepala Bea Cukai Jogja yang sudah disorotin dan sudah diberhentikan sementara. Saya kira itu adalah semacam permukaan gunung es saja. Di bawahnya itu jauh lebih ada banyak hal di bawahnya ya. Dan memang sepengetahuan saya Kementerian Keuangan juga sudah melakukan banyak hal. Saya mau bicarakan sederhananya begini. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, memang ada semacam kemampuan untuk menyamarkan kekayaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan metodenya beragam sekali. Teman-teman sekalian, saya ingin ceritakan salah satu metodenya saja. Misalnya metode yang banyak dibicarakan laku di beberapa jabatan itu adalah ya ada perusahaan atas nama istri, atas nama siapa, keluarga gitu. Lalu kemudian dia hanya menjadi pemilik kecil saja di situ. Dan kemudian ya perusahaan inilah yang kemudian akan mendapatkan hal-hal tertentu. Misalnya ada pembayaran apa, masukkan ke situ. Jadi perusahaan ini kemudian tidak terlacak. Dia hanya menjadi ya semacam pemilik minoritas saja. Nanti kemudian setelah dia pensiun baru kemudian perusahaannya diambil kembali. Atau nanti kemudian inilah yang kemudian membiayai gaya hidup di luar kebiasaan. Itu baru satu dari sekian banyak sebenarnya model-model praktik korupsi untuk menyembunyikan harta kekayaan. Dan saya kira yang beginian ini harusnya bisa terendus. Sayangnya sistem kita itu masih sangat terlalu sederhana memperlakukan LHKPN, laporan harta kekayaan pejabat negara. Kenapa? Karena LHKPN itu sampai sekarang itu masih lebih diperhatikan pada sisi sudah dilaporkannya atau tidak. Wajar atau tidak isinya itu nggak dilaporkan. Padahal saya kira ada 3 hal yang harus dibicarakan kalau kita bicara soal LHKPN. Satu adalah sisi kebenarannya. Benar nggak sih yang dilaporkan itu sesuai jumlahnya? Misalnya dia punya kekayaan 10, dia laporkan cuma 3 gitu. Jadi pertanyaan pertama itu kebenaran. Yang kedua adalah keabsahan pasti. Keabsahan itu adalah dia memperoleh kekayaan itu secara benar atau tidak benar, secara pas atau tidak secara pas. Dan yang ketiga pembicaraannya pasti soal etisnya. Etisnya itu dalam artian ya dengan kondisi sekarang dia mempertontonkan di hadapan publik atau tidak. Saya kira di sisi yang ketiga ini Kementerian Keuangan sudah menjawabnya. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan melarang membubarkan geng motor dan lain-lain sebagainya. Tapi di 2 level ini menjadi tantangan besarnya sekarang. Bagaimana melacak kebenarannya, benar nggak sih jumlah yang dia laporkan? Dan yang kedua adalah absah nggak, benar sah nggak? Itu diperoleh secara baik atau sah atau tidak. Dan itu tantangan. Paling bagus sebenarnya saya kira kalau kita segera menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Atau undang-undang sejenis ya, yang sudah sekian lama. Dulu namanya Undang-Undang Asset Recovery, RUU Asset Recovery. Saya ingat karena 2010 ikut bergabung menjadi 2010 atau 2012 gitu, ikut tergabung menjadi tim masyarakat sipil untuk menyusun RUU itu. Dan RUU itu tidak jadi-jadi. Jadi ya kelihatan betul bahwa ada pihak yang reluctant, ada pihak yang agak alergi dengan konsep sejenis. Dan RUU itu sudah cukup lama, sudah dibicarakan cukup panjang, tapi kemudian sampai sekarang penolakannya masih tinggi. Tidak kunjung mendapatkan perhatian yang berarti. Padahal kalau kita punya itu, maka salah satu ya yang penting itu adalah illicit enrichment atau kekayaan di luar batas kewajaran itu bisa dikejar. Atau kemudian
unexplained wealth, kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Itu bisa dikejar, jangan-jangan dengan konsep itu. Tapi sayangnya ya ini nggak dilakukan. Tetapi bukan berarti, saya kira begini, bukan berarti Kementerian Keuangan tidak bisa melakukan terobosan. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan itu sudah mendapatkan buah dari reformasi 2005 dulu, 2004-2005 ketika tiba-tiba gaji Kementerian Keuangan itu dinaikkan dengan tunjangan yang sangat wah. Artinya tunjangan yang tinggi itu harusnya disertai dengan pengawasan yang juga wah. Karena bahayanya adalah mereka akan mendapatkan gaji yang sah tinggi, lalu gaji tidak sahnya didapatkan juga dengan tinggi gitu. Dan itu yang membuat kenapa ada gaya hidup mewah yang dipertontonkan orang-orang itu. Nah, saya kira saatnya sebenarnya dikejar tanggung jawab Kementerian Keuangan untuk melapisnya. Ketika dia sudah memberikan tunjangan yang sangat wah itu, yang sangat tinggi, dan saya pikir tertinggi di Republik ini, ya, untuk pejabat publik ya, untuk negara ya. Saya kira artinya harusnya tingkatannya juga harus dinaikkan. Pengawasannya juga harus ditinggikan. Taruhlah undang-undang tidak mengatakan itu, tapi mekanisme internal harus menyapihnya. Mekanisme internal harus menyediakan sarana untuk melapisi supaya kemudian tidak terjadi yang seperti ini. Kenapa begitu ya? Karena Anda sudah mendapatkan hal yang luar biasa. Yang kedua, Kementerian Keuangan juga saya kira harus paham betul sumber-sumber yang beginian itu terjadi. Kenapa? Karena Kementerian Keuangan misalnya dalam proses pajak dan bea cukai itu memiliki diskresi yang terlalu besar. Ruang diskresi yang terlalu besar untuk memutuskan ya, tidak tagih, jumlah, besaran, dan lain sebagainya. Dan peraturan itu masih terlalu membuka ruang itu terlalu lebar. Ruang diskresi itu, ruang yang putusan yang terlalu luas itu, itulah yang selama ini dibeli. Makanya sebenarnya kalau kita pelajari sebagian besar kasus misalnya yang melibatkan orang-orang pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, selalu berkaitan dengan suap. Apa? Karena ruang diskresi yang terlalu gede itu. Ada uang dikasih supaya kemudian dia mendapatkan layanan tertentu. Ada uang yang dikasih supaya dia mendapatkan keringanan tertentu. Nah, ruang suapnya yang sangat gede. Dan artinya apa? Situlah yang harus ditutup. Bangun mekanisme untuk menutup peluang suap ini. Ada banyak mekanismenya. Termasuk standarisasi, ISO, anti penyuapan. Itu ada sebenarnya. Jadi ada besar upaya untuk dipakai untuk nutup ini. Plus pada saat yang sama, ruang diskresinya dikecilkan. Kalau itu dilakukan, saya kira sedikit demi sedikit kasus-kasus yang beginian bisa diterabas. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya, saya kira kita jujur aja. Pejabat yang mempertontonkan model begini, itu tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan. Ini bukan kasus Kementerian Keuangan. Ya sialnya Kementerian Keuangan yang kena kali ini. Bukan cuma di pajak, bukan cuma di bea cukai. Tapi banyak sebenarnya. Termasuk kalau kita masih ingat kasus-kasus yang ya dulu sangat berkaitan dengan rekening gendut, beberapa petinggi Polri, ataupun misalnya yang berkaitan dengan keamanan. Nah, saya kira kalau memang mau serius di wilayah ini, banyak hal yang dilakukan. Banyak yang bisa dilakukan. Sayangnya, kita tidak cukup serius dan kita selalu hanya menunggu ya ada kasus baru ribut-ribut, ada kasus ribut-ribut, LHKPN-nya naik, habis itu kita lupa, kita lupakan gitu. Dan tidak ada lagi tindakan perbaikan yang dilakukan. Dan saya kira inilah yang terjadi di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu sudah melakukan reformasi yang luar biasa di tahun 2004-2005, hasilnya sangat baik karena kemudian membuat pengaruh. Tiba-tiba ada kasus Gayus itu menampar, lalu kemudian Kementerian Keuangan ribut lagi menata perbaikan, dan ternyata kasus ini kembali menampar Kementerian Keuangan. Artinya apa? Perbaikan itu bukan seperti jamuan makan. Makan, kenyang, lalu pulang. Perbaikan itu tetap harus ditata gitu. Ketika kita sudah melakukan perbaikan, reformasi jilid 1, maka ketika waktu berjalan, penataan ini harus tetap dilakukan, dikawal gitu. Karena begitu ada tamparan ini, ya ada reformasi jilid 2, ada reformasi jilid 3. Secara berkelakar kita bisa bilang, kali ini tamparan ke Kementerian Keuangan itu cukup keras. Kenapa? Berawal dari kenakalan remaja bahkan, yang kemudian terungkap, lalu kemudian lari ke sana kemari. Nah, tapi saya ingin bilang bahwa keseriusan negara, tanggung jawab ini khusus berkaitan dengan Kementerian Keuangan memang ada di Kementerian Keuangan. Tapi kalau kita bicara soal illicit enrichment, unexplained wealth, dan lain-lain sebagainya, saya kira kita bicara soal negara ini. Bagaimana serius kita untuk menghadapi yang begini. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.